Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita akan beribadah pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan limpah dan syukur di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai memasuki pujian penyembahan kita, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari angkat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami serahkan hati pikiran kami sepanjang hari ini. Saat ibadah ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Saya percaya ada pengurapan, saya percaya ada kelegaan yang Tuhan berikan atas kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan hati mereka yang menderita ya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka dalam kesusahan, di dalam nama Yesus, penyertaan Allah turun atas setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah-Mu. Satu rumah kami ya Tuhan, kami bersepakat hanya untuk memuji Engkau saja ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tetap kita percaya, karena kita percaya Tuhan pasti melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. haleluya, haleluya Tuhan, kami percaya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami percaya kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Tak percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya.
menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, tetap percaya. Tak pernah ku ragu, tetap percaya. Tak pernah ku ragu, tetap percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya segala rencana-Mu terjadi atas hidup kami. Tetap percaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Kisah 1 ayat 8 ya kita lihat. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya percaya semua kita pernah baca, pernah dengar ayat ini, betul? Ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Pertanyaan, apakah memang kita baru punya Roh Kudus pada saat kita minta sesudah Tuhan bangkit? Nah, ini seringkali kita salah mengerti. Kita pikir Roh Kudus tuh kita baru dapat nanti ya. Padahal Tuhan sudah kasih rohnya kepada kita jauh sebelumnya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, dikatakan tadi di sini adalah pencurahan Roh Kudus dan dikatakan Tuhan akan berikan kita kuasa bahkan sampai ke ujung bumi. Ini luar biasa. Nah, yang kedua coba kita lihat ya. Mana buktinya bahwa memang Tuhan sudah berikan rohnya kepada kita jauh sebelumnya. Buka Matius 1 ayat 18. Dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jelas dikatakan tadi ya. Waktu Tuhan Yesus itu dikatakan Maria itu mengandung Yesus, itu dikatakan dia bukan mengandung dari persubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi karena ada Roh Kudus yang membuat makanya Maria mengandung ya. Nah, perhatikan di sini ayat ke-20 ya. Waktu Yusuf mau menceraikan, karena dia pikir kenapa Maria bisa hamil padahal belum menikah dengan saya. Apa kata mimpinya? Apa malaikat berkata? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lagi-lagi diulang. Intinya Yesus kita, Allah yang kita sembah. Yesus yang 100% manusia, tapi juga yang Tuhan 100%. Dia itu lahir dari Roh Kudus. Dan itu juga sudah menjadi milik kita kalau engkau menjadi orang-orang percaya. Kita punya Roh Allah dalam hidup kita. Nah, perhatikan di sini. Satu lagi. Tadi dikatakan Tuhan lahir dari Roh Kudus. Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Itu Yesus. Yang kedua buka Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dikatakan 3 kali iblis mencobai dan 3 kali iblis gagal. Ingat ceritanya ya dalam Matius ya. Nah, dikatakan siapa yang bawa Yesus untuk bertemu dengan iblis? Dibawa oleh Roh. Ini bicara tentang pribadi yang dituntun oleh Roh. Nah, 2 hal ini harus kita ingat baik-baik. Pertama, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan kedua, harus kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ini total keadaan yang berbeda. Karena banyak orang berkata, Bu Indri saya bisa berbahasa roh. Masalahnya bukan hanya bahasa roh. Karena bahasa roh adalah karunia. Tapi masalahnya adalah apa? Apakah kita dituntun oleh Roh Tuhan atau tidak? Yesus punya dua-dua. Dia dipenuhi oleh Roh Allah dan dia dituntun oleh Roh Allah. Dan perhatikan dampaknya. Ada 7 dampak bagi orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Tuhan dan dituntun oleh Roh Tuhan. Yang pertama kita lihat yuk. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wow, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, bayangkan sekarang bukan pegawai kita yang melayani kita, bukan waiter, bukan juga mungkin supir yang mengendarai mobil, tapi malaikat surga datang melayani kita. Ini bicara tentang angel service. Kalau malaikat memagari keluarga kita, malaikat memagari anak-anak kita, siapa takut ya? Seringkali di akhir zaman ini kita lebih banyak parno daripada kita percayanya. Pada Tuhan katakan apa? Aku yang memagari, aku yang membentengi kehidupanmu. Ini dikatakan pada orang-orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Bukan hanya Yesus, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Karena kita adalah anak Allah, betul, kita adalah anak Tuhan. Waktu engkau memiliki Roh Allah dan mau dipimpin oleh Roh Allah, akan kita alami bagaimana caranya malaikat melayani kita. Makanya gak usah lagi takut. Saya ada punya pelayanan, seorang ibu, dia sangat sayang sama Tuhan dan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Anaknya lagi di Amerika sekarang. Dan waktu kejadian kemarin yang George Floyd, yang kejadian ramai, yang demo besar-besaran, itu anaknya tinggal kurang lebih 1 blok dengan daerah demo. Itu sangat penjarahan habis-habisan. Saya tanya bagaimana karena anak-anak, ibu, saya percaya malaikat Tuhan yang magari. Itu dia betul. Kenapa dia bisa berani berkata begitu? Bukan berlebihan, bukan ngeroh. Tapi kan dia tahu persis. Bonus bagi orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, itu dikatakan ada pagar daripada malaikat. Seorang ibu juga begitu. Ya saya tanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Dia ada di penjara ya. Dia orang yang sangat diberkati ada di penjara. Dan saya bilang, bagaimana kamu? Oke, tenang. Anak-anaknya ada di luar. Dan anak-anaknya 3 di luar. Saya bilang, kamu anak-anak bagaimana? Tenang ibu. Anak-anak Tuhan pagari. Ini luar biasa. Makanya rugi kalau kita sebagai orang Kristen tapi gak hidup dituntun oleh Roh Kudus. Rugi besar. Kita jadi parno, jadi spy, jadi intel. Kemana-mana ngecek suami, ngecek anak, ngecek istri, ngecek semuanya. Akhirnya bukan mati karena penyakit, tapi mati karena parno. Ini berbahaya. Yang pertama adalah apa tadi? Dilayani oleh angel. Yang kedua bonus waktu kita dituntun oleh Roh Kudus. Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu, menyembunyikan orang-orang yang menderita sakit. Luar biasa. Hanya sepatah kata, just one word. Hanya sepatah kata, gak perlu panjang kita nasihati suami, nasihatin istri, nasihatin anak. Sampai berbusa-busa mulut kita, sampai berjam-jam, sampai berhari-hari. Dengan kata-kata yang sederhana, tapi waktu engkau punya kuasa, ini luar biasa. Kapan kita punya kuasa? Waktu kita dituntut oleh Roh Kudus, ada hal-hal yang luar biasa. Kuasa atas menghadapi masalah.
Masalah boleh belum selesai, tapi engkau berbeda. Engkau bisa damai sejahtera, engkau bisa sukacita, bahkan engkau bisa jadi berkat di tengah masalah. Ini karena ada kuasa dalam hidup kita. Kapan engkau alami itu? Waktu kita dituntut oleh Roh Kudus, ada perbedaan. Hanya kata-kata sederhana pun kita bisa memberikan kesembuhan bagi orang lain. Ini bicara tentang apa? Kuasa, ya. Nah, yang kedua adalah kuasa, ya. Coba kita lihat, ya. Dalam keadaan sekarang seperti COVID-19 ini, kita butuh kuasa bapak-bapak, ibu-ibu. Waktu engkau hanya cuma membicarakan tentang masalahmu, hanya fokus pada masalahmu, kita akan tumbang satu saat. Tapi orang yang punya kuasa berbeda, dia bisa berdiri di atas rata-rata. Dia bisa melihat dari atas keadaan dunia saat ini. Memang betul ada virus, memang betul ada pandemi. Tapi aku percaya, kuasa yang Tuhan berikan akan bisa menyelamatkan aku dari masalah ini. Itu luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Wow, luar biasa. Ini kepada Yesus dikatakan. Betul, dikatakan akan berkenan dan akan memaklumkan bangsa-bangsa. Ini bicara tentang ada wibawa ilahi, ada karisma ilahi, ada marwah ilahi yang diberikan kepada setiap kita yang mau hidup dituntun oleh Roh Allah. Ini luar biasa. Dunia sekarang sedang goncang. Kalau kita tidak punya hikmat pada saat seperti ini, kita akan goncang. Karena sekarang kita dihadapkan ada persimpangan. Buka usaha atau tidak, investasi atau tidak, dalam keadaan PHK atau tidak. Semuanya dalam keadaan di persimpangan. Tapi orang yang punya hikmat Allah akan berbeda. Dia bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ingat Salomo, pada saat waktu itu ada 2 orang sundal datang. Tahu ceritanya ya? 2 orang sundal punya anak dan yang satu anaknya mati, yang satu anaknya masih hidup. Yang mati menukar anaknya kepada anak yang hidup dan akhirnya anak hidup sadar bahwa itu bukan anaknya. Mereka ribut luar biasa. Karena mereka pasti tahu mana anaknya betul dan akhirnya dibawa pada Salomo dan waktu itu dua-duanya mengatakan dia itu adalah mamanya dan apa yang terjadi? Salomo bilang ambil pedang biar saya belah, bagi setengah kepada yang punya anak dan bagi setengah kepada yang satu lagi. Dan apa yang terjadi? Seorang ibu kandung gak akan mungkin tega. Dia berkata, jangan daripada ini anak mati kasih kepada dia. Salomo pendudukan hikmat Tuhan. Dia tahu mana ibu yang sebenarnya. Akhirnya ibu ini mempunyai anaknya kembali. Yang satu dihukum. Hikmat Tuhan kita butuhkan di akhir zaman ini. Menghadapi COVID saat ini. Kita butuh hikmat, wisdom daripada Tuhan. Kapan kau dapat hikmat itu? Bukan karena engkau sekolah S1, S2, S3, S-Mambo dari luar negeri. Bukan. Tapi waktu kita dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan akan berikan pada kita hikmat. Dan hikmat Tuhan tidak terselami. Itu luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat. Lukas 1 ayat 15 sampai dengan 16. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Ini bicara tentang apa? Pengaruh yang luar biasa. Bayangkan Yohanes Pembaptis pengaruhnya luar biasa. Petrus juga pengaruhnya luar biasa. Sekali ngomong 3.000 orang bertobat. Kita butuh pengaruh di akhir zaman ini. Untuk kita bisa mempengaruhi hal-hal yang positif kepada sekitar kita. Kepada keluarga kita. Kepada bangsa kita. Karena waktu pengaruh ini kita pakai. Itu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kapan kita punya pengaruh? Bukan karena engkau pakai sinyong-nyong. Bukan karena engkau pakai ini dan itu. Tapi waktu kita dituntut oleh Roh Kudus. Itu ada pengaruh yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus di mana-mana. Begitu banyak orang berbondong-bondong. Kenapa? Karena orang yang dituntut oleh Roh Kudus itu pengaruhnya luar biasa. Itu yang keempat. Yang kelima, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Luar biasa. Karakter daripada Yesus adalah tenang. Adalah damai sejahtera. Nah, waktu kita dituntut oleh Roh Kudus, itu ada ketenangan. Masalah boleh ada. Tapi kita gak panik, gak ketakutan, gak heboh, gak marah, gak emosi. Kenapa? Karena kita tahu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Nah, kenapa bisa tahu? Karena dituntut oleh Roh Kudus. Makanya ada ketenangan. Dan akhir zaman ini, ketenangan yang diambil oleh si jahat. Dalam Wahyu dikatakan apa? Nanti iblis akan mengambil damai sejahtera dari muka bumi ini. Makanya rumah tangga berantakan. Maka rumah tangga bercerai. Maka gereja juga beribut. Maka juga antara bangsa juga ribut. Karena apa? Karena damai sejahtera sudah tidak ada. Tapi kalau kita dituntut oleh Roh Kudus, kita masih bisa punya damai sejahtera di tengah-tengah masalah yang sangat besar pada saat ini kita alami. Kita perlu peace. Kita perlu damai sejahtera. Makanya mari minta, Tuhan, aku mau Rohmu Tuhan menuntun hidupku. Karena hanya itu caranya untuk mendapatkan damai sejahtera di akhir zaman ini. Kalau kita pakai ego kita pakai cara kita pakai logika kita, pasti kita akan makin marah, kecewa, dan banyak hal yang tidak baik. Itu yang kelima. Yang keenam, Kisah 38, Kisah 36. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah engkau. Serius orang yang dituntut orang Allah, itu pasti orang yang suka memberi. Orang yang peduli, orang yang care, orang yang perhatian, orang yang penuh dengan belas kasihan. Di zaman akhir sekarang ini, banyak orang semakin ego, betul. Karena dia pikir yang penting aku hidup, yang lain emang gue pikirin. Tapi orang yang tuntut Roh Kudus, dia gak lagi mikirkan tentang dirinya saja. Tapi dia juga peduli dengan orang lain. Mau memberikan waktu untuk mendoakan orang lain, mau memberikan kekuatan pada orang lain, bahkan mau berbagi pada orang lain. Ini gaya hidup orang yang tuntut oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Masih gak kita punya semuanya ini? Ada 6. Dan yang terakhir yang ketujuh dikatakan. Markus 12 ayat 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata,
Tuhan telah berfirman pada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Wow! Kalau kita dituntun oleh Roh Allah, kita akan punya tempat super VVIP di surga. Bayangkan tetangga kita adalah Yesus. Wow, dunia ini sehebat apapun kita, rumah kita apapun, gak ada jaminan keselamatan. Tapi kalau kita sudah punya rumah di surga, ada ruangan VVIP, ada kamar yang khusus, ada tetangga kita Yesus. Ini bicara tentang hal yang luar biasa. Kapan kita alami? Dikatakan waktu Daud dituntun oleh Roh Kudus, seorang yang penuh dengan Roh Allah itu mendapat privilege yang luar biasa daripada surga. Makanya di bumi kita bisa menikmati kuasa Tuhan, di surga pun Tuhan sediakan tempat yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita bilang, Bu Indri mungkin hanya pendeta-pendeta besar yang punya Roh Kudus dalam hidupnya. Siapa bilang? Waktu kita dijadikan, Tuhan sudah berikan pada kita rohnya. Mana buktinya? Buka Kejadian 27. Hanya iblis yang suka membuat kita lupa tentang ini. Makanya kita merasa kadang-kadang saya gak berharga, saya gak bisa bikin apa-apa. Siapa bilang? Kejadian 27 perhatikan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kapan kita menjadi makhluk hidup? Waktu Tuhan rohnya dihembuskan kepada kita. Artinya sejak kita lahir kita sudah punya roh Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita bukan pribadi yang biasa-biasa. Kita punya 7 dampak yang luar biasa tadi. Ada kuasa, ada pengaruh, ada juga wibawa, ada juga tadi dikatakan dilayani oleh angel, ada juga dikatakan tadi roh suka peduli dengan orang lain. Bahkan dikatakan ada fasilitas surga. Ini luar biasa. Kapan kita peroleh ini? Waktu kita dituntun oleh Roh Kudus. Makanya jangan pernah bilang kita belum punya. Siapa bilang sejak kita dijadikan kita sudah punya roh Tuhan dalam hidup kita. Makanya sampai Mazmur berkata seperti ini. Ya, Mazmur Daud 139 ayat 14. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadari. Ini perkataan daripada seorang Daud. Daud sadar. Waktu dia ngomong ini bukan dalam keadaan dia jadi raja loh. Dia masih jadi orang gembala 2-3 kambing. Dia masih dikucilkan oleh papa mama. Masih dikucilkan oleh kakak-kakak. Bahkan Samuel pun gak anggap dia. Tapi dia sangat sadar dia adalah pribadi yang dahsyat. Kenapa? Ada roh Tuhan dalam hidup dia. Jadi kita dahsyat bukan karena engkau orang kaya, bukan karena engkau cantik, atau engkau ganteng, atau pintar saja. Itu bodos. Tapi karena kita punya roh Allah dalam hidup kita. Who are we? Siapa kita? Hanya debu dan tanah punya roh Allah. Halo. Waktu engkau sadar engkau punya privilege ini, kita gak akan sembarangan dengan hidup kita lagi. Ini yang luar biasa. Nah, dikatakan iblis gak suka kita tahu ini. Maka dia berusaha mengambil konsep ini. Dia gak mau sampai kita sadar kita punya roh Allah dalam hidup kita. Makanya tadi Tuhan Yesus ingatkan sebelum dia naik ke surga. Roh Kudus akan turun lagi kepadamu dan engkau akan berkuasa. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tuhan mau ingatkan karena seringkali kita lupa siapa diri kita. Makanya coba perhatikan ya. Perhatikan di sini. Coba kita perhatikan di sini. Kita buka coba tentang Mazmur 51. Ini adalah doa daripada seorang Daud. Doa seorang raja Israel yang berhasil luar biasa. Perhatikan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Jangan mengambil aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Luar biasa. Daud gak berkata jangan ambil istanaku. Jangan ambil pabrikku. Jangan ambil jabatanku. Jangan ambil suamiku. Jangan ambil istriku. Jangan ambil anakku. Jangan ambil kesehatanku. No. Daud hanya bilang jangan kau ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu persis. Tanpa roh Tuhan dia nol. Dia sadar, dia hebat, dia dahsyat, dia luar biasa. Karena ada roh Tuhan yang menuntun hidup dia. Ada roh Tuhan yang memenuhi hidup dia. Ini seorang Daud. Seringkali doa kita hanya minta ini, minta ini, minta ini. Pernah gak doa minta roh Tuhan supaya tetap ada dalam kita? Pernah gak minta Tuhan tuntun aku Tuhan dengan rohmu? Ini kata-kata penting yang sering kita lupakan pada akhir zaman ini. Nah dikatakan tadi, ada 3 penyebab kenapa orang gak mau dituntun oleh Roh Kudus. Ada 3 penyebab kenapa orang susah dituntun oleh roh Tuhan. 3 hal. Yang pertama 1 Samuel 16 ayat 4. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Karena orang-orang yang tanpa tuntunan Roh Kudus di akhir zaman, dia pasti akan sangat menderita. Tidak ada kuasa, tidak ada hikmat, tidak ada damai sejahtera, tidak mendapatkan covering di surga, dan tidak dilayani oleh angel service. Kalau buat saya, rugi banget jadi orang Kristen kalau nggak mengalami 7 dampak tadi. Yang pertama dikatakan 1 Samuel 16 ayat 4. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ini sering orang salah pengertian, dia pikir roh jahat daripada Tuhan. Bukan. Artinya Tuhan izinkan ada roh jahat masuk pada Saul. Kenapa? Waktu kita nggak menjaga hati kita. Saul dengki kepada Daud. Karena apa? Dikatakan wanita-wanita bernyanyi. Saul memang memukul beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Waktu kita ada iri, waktu kita ada dengki, waktu kita ada cemburu, waktu kita ada marah, waktu kita ada kepahitan, waktu kita ada dendam kepada orang. Tanpa disadari kita mengizinkan roh Tuhan gak lagi maksimal dalam hidup kita.
Akhirnya kita padamkan roh. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Jangan padamkan roh. Padamkan roh bukan karena kita gak jadi orang Kristen. Kita bisa masih Kristen sampai mati. Tapi waktu engkau mulai hatinya gak beres, tanpa disadari kita sudah tidak mengaktifkan lagi Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kita gak dituntun oleh roh. Yang nuntun kita adalah si jahat. Dan ingat, si jahat nuntun tuh gak pernah tanggung-tanggung. Awalnya tangan kita, lama-lama kita punya lengan, lama-lama seluruh tubuh kita, lama-lama kita mati dan binasa. Itu karakter daripada si jahat. Nah, dikatakan tadi seorang Saul kehilangan roh Tuhan. Kenapa? Karena dia mulai dengki. Hati-hati dengan yang namanya iri. Ya, karena iblis main di hati. Dia sangat suka main di hati. Waktu engkau masih dalam keadaan iri, gak bisa melihat orang lebih hebat daripada kita, marah melihat orang berhasil. Ini ciri khas orang yang akan tidak mungkin lagi dituntun oleh Roh Kudus. Cepat balik pada Tuhan, katakan, ampuni aku Tuhan. Aku mau belajar menerima apa adanya. Syukuri keberadaan kita. Karena waktu kita belajar bersyukur, kita gak cemburu pada orang yang lebih daripada kita. Tanpa disadari, hidup kita akan dituntun lagi oleh Roh Kudus. Dan ini membuat kita ada damai sejahtera. Nah, yang kedua, kenapa makanya orang tidak dituntun oleh Roh Kudus? Ingat seorang Eli, Nabi Eli, Imam Eli yang luar biasa. Imam zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau sekarang, Ibu Indri, bukan pendeta, saya bisa melayani Tuhan. Kalau zaman dulu harus imam keturunan daripada Harun. Halo. Nah, waktu kita mulai lagi seperti Eli, ini bukan hal yang main-main. Dia bisa nggak peka dengan suara Tuhan. Seorang Samuel, anak rohani, bisa peka, dipanggil oleh Tuhan. Samuel, dia berjawab. Tapi waktu dia datang pada Eli, ya Bapak, ada apa? Eli bilang, aku nggak pernah manggil engkau. 3 kali dia tidak menyadari. Baru terakhir dia sadar, ternyata Tuhan yang memanggil Samuel. Dan dia hanya berkata, ya udah, nanti kalau Tuhan ngomong kamu jawab aja, mau apa Tuhan? Ini gak main-main. Seorang imam, seorang hamba Tuhan yang mainnya di bait Allah, di ruangan Maha Kudus, bisa gak dengar lagi tuntunan Tuhan. Kenapa bisa? Karena dia kompromi dengan dosa. Dia gak pernah tinggalkan pelayanan, tetap ada pelayanan, tapi sudah mulai cincai-cincai, ya, tahu itu dosa, pura-pura tutup mata, ya. Kenapa? Karena mungkin nanti kalau ditegur takutnya nanti jemaatnya hilang, perpuluhannya hilang. Sorry, waktu engkau dan saya lebih takut pada manusia, lebih hormat pada manusia daripada pada Tuhan, cepat atau lambat kita akan kehilangan tuntunan Roh Kudus. Dan matinya Eli sangat menderita. Dikatakan matinya dia tergeletak, terlentang, jatuh dari kursi, dan anak-anaknya juga matinya sangat mengerikan. Dan bukan hanya itu, keturunannya dikatakan minta-minta untuk sekerat roti. Padahal apa kata Tuhan? Anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Kenapa seorang Eli yang imam anaknya seperti itu? Jawabannya sederhana, waktu kita tanpa dituntun Roh Kudus lagi, tinggal tunggu waktunya kita akan jebol. Jadi bukan masalah jabatan, bukan masalah posisi, bukan masalah kekristenan kita. Kristen itu baik, jabatan itu baik, pelayanan itu baik, tapi sekedar hanya itu yang kita pegang tanpa dituntut oleh roh, tanpa disadari kita membuka celah bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah Saul. Kenapa bilang? Karena dengki. Yang kedua adalah Eli. Kenapa? Karena kompromi. Yang ketiga yang tidak bisa dituntut oleh roh Tuhan adalah siapa? Kita tahu seorang Simson. Tahu cerita Simson, betul? Dia kehilangan roh Tuhan. Mana buktinya? Kita buka Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai dengan 21. Sudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinannya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, perhatikan, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tidak main-main. Seorang yang luar biasa, Nasir Allah, mau dipakai untuk menghantam bangsa Filistin. Apa yang terjadi? Sampai dia nggak bisa berkutik, sampai dikatakan dicungkil matanya, sampai menjadi penggiling di penjara. Ini pekerjaan yang paling hina dalam penjara pada seorang Nasir. Waktu dia masih kuat, dikatakan dia pukul pakai tulang keledai saja 30 orang Filistin mati loh. Singa itu dia hajar, dia koyak-koyakan. Kenapa bilang waktu seorang dituntun oleh roh Tuhan, itu ada power, ada kuasa, ada karisma yang luar biasa. Tapi waktu Simson kehilangan roh Tuhan, dia gak sadar. Karena dia pikir sampai dia kuat karena dia. Hati-hati dengan sombong rohani. Waktu engkau sombong, engkau merasa aku berhasil karena diriku. Aku maju karena aku kerja keras. Anak-anakku berhasil karena aku sekolahkan di sekolah paling mahal. Semuanya because of me. Tanpa disadari kita akan kehilangan roh Tuhan. Karena Tuhan paling benci dengan orang yang angkuh. Orang sombong adalah kejijikan di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Hari ini tadi dikatakan ada 7 bonus. Ayo kita pelajarin, ayo kita koreksi diri kita. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saat ini kita sedang memasuki di awal bulan Juli. Kita sedang dibawa kembali mengingat bagaimana peristiwa Nuh. Kita sedang diingatkan bagaimana kondisi sebagai manusia Nuh taat kepada segala perintah Tuhan, sekalipun harus melewati banyak hal musim kehidupan. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Nuh akan membuat bahtera dengan segala perincian yang saya katakan sangat detail sekali.
Dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Nuh dengan segala perintah-perintahnya. Yang perlu kita teladani adalah Nuh tidak mempertanyakan atau berargumentasi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Nuh tidak mempunyai logika? Tetapi Nuh lebih mendepankan ketaatan daripada ketidaktahuan Nuh akan hidupnya. Demikian hari-hari ini saya mengajak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya apa yang Nuh lakukan pada zamannya, kita bisa meneladani gaya hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu taat tanpa harus kita mengerti. Ada 3 kebenaran yang Alkitab catat perihal Nuh yang perlu menjadi gaya hidup sekarang ini, saudara. Yang pertama adalah hidup benar, taat, bergaul karib dengan Tuhan. Karena dengan hal tersebut kita bisa mengatasi segala badai, persoalan, dan perintah-perintahnya dengan tepat. Karena dengan 3 hal tersebutlah kita bisa mengatasi segala badai, persoalan, kehidupan kita. Bicara ketaatan tidak lepas juga akan iman yang besar. Karena iman Nuh itulah alat tergerak untuk melindungi Nuh dan sekeluarganya. Namun, apakah mereka tidak perlu lagi beriman setelah hujan mulai turun? Justru sebaliknya, iman mutlak diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan berikutnya. Kita juga membutuhkan iman dalam menghadapi situasi yang penuh gejolak sekarang ini. Mari kita perhatikan apa yang dapat kita pelajari dari iman Nuh. Ada tantangan kita saat ini. Saya mau ingatkan, sekarang ini kita hidup dalam masa akhir zaman yang dimana kita harus percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Untuk itu, seperti Alkitab katakan, jadilah wanita yang bijak, bukan bodoh. Saat ini saudara, sungguh harus percaya akan Kristus. Langkah selanjutnya adalah saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena bukan sekedar saudara tahu firman Tuhan, tapi saudara tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Dia adalah menjadi orang Kristen yang kosong. Selainnya bangsa Israel yang banyak mengalami mujizat Tuhan dan dikasih segala kebaikan Tuhan tetap tidak setia. Sekalipun Musa sebagai gembala di zamannya sudah banyak memberitahukan segala perintah-perintah Tuhan. Karena tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tanpa sadar hanya selalu mengeklaim dan menikmati berkat-berkat Tuhan saja. Hari ini banyak saudara berdoa bukan untuk sekedar meminta berkat-berkat Tuhan atau mukjizat semata-mata, tetapi sebaiknya berdoa mencari kehendaknya di akhir zaman ini. Karena dengan demikian, saudara akan banyak mengerti isi hati Tuhan. Orang yang hanya puas menikmati berkat-berkat Tuhan dan tidak mau dekat dengan Tuhan, dijamin kita menjadi orang yang tidak setia dengan Tuhan. Nuh taat dan mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Maka saat 40 hari di dalam bahtera, Nuh tidak memberontak dan tetap mengucap syukur. Bahkan saat Nuh keluar dari bahtera, Nuh membuat mezbah dan memberikan persembahan yang tidak haram bagi Tuhan. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk memberi persembahan yang tidak haram melalui jaga perkataan kita dan jadilah berkat melalui persembahan kita, perkataan kita, persembahan tubuh dan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita mengerti kehendaknya, maka kita akan tahu bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan kita saat ini. Haleluya, haleluya, yes. Mari kita angkat tangan kita. Saya akan berdoa bagi saudara saat ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah saat ini kami semua menjadi hamba-hamba yang setia seperti Nuh di akhir zaman. Karena kedatangan Tuhan seperti peristiwa, seperti katakan Alkitab, seperti Nuh Tuhan. Dan kami didapati Tuhan, kami setia. Dan setiap bagi kami yang sakit, mari anak-anak Tuhan, mari angkat tanganmu. Pegang bagian-bagian yang sakit. Hamba berdoa Tuhan, dan kau melihat bagian-bagian yang sakit Tuhan, yang dipegang oleh setiap yang mendengarkannya Tuhan. Para pemirsa Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Saat ini saat hamba berkata di dalam nama Yesus dan oleh darah Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Nikmati. Nikmati, nikmati. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan bersama-sama. Taruh tanganmu dalam dadamu.
Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk saya. Tuhan Yesus baik untuk saya. Katakan sekali lagi, apapun kondisi saya tetap berkata dengan iman, Yesus baik dalam segala kondisi kami. Tuhan Yesus selalu memperhatikan kami. Tuhan Yesus selalu sayang kepada saya. Penuh percaya, jangan ada ragu. Katakan, Tuhan Yesus sayang kepada saya, karena saya biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan memberikan doa berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah dan tinggallah dalam hadirat Tuhan. Mulai saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, naungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kiranya berkat-berkat Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.